Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan dan akhirnya kita bakalan unboxing smartphone baru lagi nih. Yang mana ini bisa dibilang adalah video unboxing kita yang pertama ya guys di awal tahun 2023 ini. Dan kali ini smartphone pertama yang kita unboxing tahun ini adalah smartphone terbarunya Tecno, yaitu Tecno Spark Go 2023. Yang mana ini kabarnya dijual di harga 1,3 jutaan kurang 1000 aja guys. Dan kalau kalian order di waktu flash sale ya, di tanggal 22 Februari harusnya hari ini sampai di tanggal 28 Februari nanti, kalian bakalan dapetin benefit tambahan kayak potongan harga 50.000 plus 10.000 lagi. Jadi kalau kalian punya budget terbatas dan kebetulan lagi smartphone yang memang terjangkau sama budget kalian, coba kalian bisa tonton video ini dari awal sampai akhir ya guys. Barangkali ini cocok buat kalian pinang atau kalian beli nantinya. Dan kalau kalian tertarik seperti biasa ya, nanti link pembeliannya bakal saya cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah. Nah, kalau kita mulai dari bagian packaging boxnya, sebetulnya ini nggak terlalu jauh berbeda dari seri yang sebelumnya yang pernah kita unboxing juga guys. Jadi masih didominasi dengan warna putih dan juga warna orange-nya. Di bagian depan ya ketulis Tecno Spark Go 2023. Di sebelah kiri ada ketulis Spark ya di bagian sini. Terus di sini juga ada Go 2023. Di sebelah kanannya juga sama aja. Di bagian atasnya ini ada logo Tecno aja dan nggak ada logo Manchester City-nya lagi guys. Karena memang udah lama banget udah nggak jadi sponsorship resminya mereka ya guys. Dan kalau di bagian bawahnya ini ada beberapa keterangan yang mana untuk RAM dan storage yang saya pegang ini adalah 4/64 GB dengan varian warna Uni Blue. Ya, jadi harusnya warna biru ya. Dan kemudian di bagian belakang boxnya juga masih dikasih beberapa key selling point alias highlight dari Tecno Spark Go 2023 ini. Yang pertama kayak large memory, layarnya 6,6 inci SD+, jadi bukan Full HD. Kemudian untuk resolusi kamera utama 13 megapiksel, baterainya 5000 mAh dan udah Type-C ya. Nanti kita bakal coba lihat. Ada fingerprint scanner di bagian belakang layarnya dan di sini keterangannya ada trendy design. Jadi penasaran trendy design itu seperti apa? Jadi ya langsung aja kita buka boxnya guys ya. Menarik. Dan by the way, gimana nih kondisi kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya guys ya. Nah, sekarang kita buka aja. Ini plastiknya. Wah, udah lama banget nih kita nggak unboxing. Yuk, kita buka. Nah, seperti ini isi di dalam boxnya, langsung ketemu smartphone-nya. Tapi kita singkirin dulu. Tapi kalau dilihat dari plastiknya, ini kayak lebih eye-catching ya, lebih berwarna gitu daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan di bagian sini, yang pertama kita dapetin SIM tray ejector ya. Seperti ini, masih sama modelnya. Kemudian ada batch garansi lagi guys, 12+1 alias 13 bulan ya. Jadi ya harusnya sih aman lah ya. Dan selanjutnya ini ada satu buah kabel charger USB-A to USB Type-C ya. Dan menariknya ini dikasih aksen warna orange guys. Wow. Padahal ya yang saya tahu ini bukan fast charging ya. Tapi biasanya pakai aksen orange gini tuh kayak fast charging gitu. Dan ya ini kepala chargernya seperti ini guys. Yang punya output di 5 volt 2 ampere aja alias cuman 10 watt. Ya ininya warna putih tapi kabelnya aksennya warna orange. Ya nggak tahu ya. Dan selanjutnya kita dapetin buku petunjuk penggunaan. Jadi ada buku panduan manual juga masih tersedia. Lanjut di sini ada kartu garansinya lagi. Dan ini ada beberapa tempat juga kalau misalkan kalian mau atau bisa dibilang penasaran, kalian bisa cek kartu garansinya di mana tempat servisnya. Dan masih kita dapat satu buah jelly case lagi guys. Nah, seperti ini. Astaga. Seperti ini untuk jelly case beningnya. Di harga 1,3 jutaan kurang 1000 ya. Saya rasa ini udah komplit banget ya. Walaupun saya nggak nemuin headset yang sebelum-sebelumnya, kalau nggak salah masih bisa kita temuin ya di dalam bagian packaging boxnya ini. Nah, jadi seperti ini guys tampilan smartphone-nya yang masih dibungkus plastik yang saya bilang tadi eye-catching ya, karena berwarna-warni, ada warna orange, silver, dan juga warna birunya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada beberapa key selling point lagi yang udah kita bacain tadi, jadi nggak perlu kita bacain lagi ya guys. Jadi kita langsung coba buat buka aja, buat lihat seperti apa desain trendy desainnya ini ya. Kita coba lihat. Nah, seperti ini untuk desain trendinya tadi. Dan menurut saya ini cukup menarik ya guys ya. Ada beberapa layout gitu. Ini kita coba kletek ya. Oke, udah kita buka dan seperti ini untuk tampilan penuhnya ya. Desainnya sih menurut saya oke ya.
benar-benar menarik dan beda daripada yang lain karena biasanya tuh nggak terlalu banyak layoutnya ya atau patternnya. Jadi ini banyak banget, ada yang kesini, ada yang kesini. Dan menurut saya ini cakep guys untuk varian warna uni blue-nya ya atau warna birunya. Dan sebetulnya mengingatkan saya atau bisa dibilang desain back cover kayak gini tuh kayak nggak asing gitu guys. Karena kalau nggak salah di brand lain tuh ada yang pakai kayak gini. Dan yang paling menarik atau yang saya suka ya kalau misalkan layout kameranya kayak gini tuh dia itu bisa dibilang sambil menyembunyikan untuk fingerprint scanner yang mungkin untuk sebagian orang kalau di bagian back cover itu bisa dibilang kayak jadul gitu ya, tapi karena ini dibuat satu frame sama bump kameranya, menurut saya ini jadi jauh lebih kelihatan kayak futuristik gitu atau bisa dibilang kayak smartphone kekinian gitu. Untuk frame-nya sendiri ini flat ya alias mengotak, cuma nggak terlalu boxy karena di bagian sininya kanan kirinya itu masih kayak ada layer dibuat ngelengkung gitu guys, dan secara genggaman atau bobot juga nggak terlalu berat atau bisa dibilang cukup ringan ya untuk ukuran tangan saya, dan nggak terlalu lebar juga. Dimensinya juga menurut saya cukup lah buat digenggam satu tangan kayak gini. Dan kalau kita perhatikan ya di bagian sisi atas frame-nya ini polosan aja, nggak ada mikrofon. Kemudian di bagian kanannya ada tombol volume, kemudian ada tombol power. Di bagian bawahnya ada grill speaker, port charger USB Type-C, lubang mikrofon, dan ada jack audio 3,5 mm juga. Dan di bagian kirinya cuman ada satu buat slot SIM tray aja ya, nggak ada apa-apa lagi. Yang mana kalau kita buka ini harusnya triple slot ya. Ya, ini triple slot guys seperti ini. Oke. Dan menariknya guys, untuk smartphone Tecno Spark Go 2023 ini juga diberikan ya untuk screen protectornya yang sudah terpasang di layarnya sini ya. Yang saya bilang tadi, ini adalah smartphone paket komplit kalau kalian memang punya budget terbatas alias pas-pasan aja. Nah, untuk tampilan layarnya sendiri seperti ini guys, dan kalau kalian perhatikan ya dengan baik untuk bagian bezelnya, ini menurut saya bisa dibilang lebih tipis, sedikit lebih tipis ketimbang brand lain yang punya smartphone di range harga yang sama guys, yang 1 jutaan gini. Jadi kalau kalian ya butuh smartphone dengan tampilan layar yang nggak kayak ketutupan bezel gitu ya, Tecno Spark Go 2023 ini cukup direkomendasikan lah buat kalian beli pastinya. Dan untuk fitur fingerprint scannernya sendiri, untuk kecepatan bacanya itu kayak gini guys, yang mana menurut saya ini tuh udah terbilang cukup responsif. Ya memang nggak terlalu ngebut alias masih kelihatan kayak agak jedanya gitu, tapi ini udah sangat bagus ya kalau misalkan kalian mau pakai atau kalian manfaatin fitur yang satu ini. Selain itu, Tecno Spark Go 2023 juga masih menyediakan fitur Face Unlock dengan respon yang menurut saya juga terbilang baik guys. Ya ini dengan jarak yang lumayan jauh dan ini ada tiang juga, dia masih ngebaca cukup akurat untuk wajah saya sendiri guys. Nah seperti itu. Untuk kecepatannya memang nggak secepat dari fingerprint scannernya ya, tapi ini akan sangat berguna kalau seandainya jari kalian atau tangan kalian lagi basah atau dalam kondisi berminyak kayak gitu. Jadi ya worth it banget lah buat kalian pakai. Nah, selanjutnya di sini saya mau kasih lihat ke kalian soal softwarenya sendiri. Dia memakai UI HiOS versi 12.0.0. Setahu saya ini adalah versi terbaru ya untuk softwarenya sendiri atau UI-nya sendiri, dan dengan basis Android 12 murni. Jadi bukan Android Go gitu guys. Jadi ya udah paling bener lah kalau misalkan kalian pakai Tecno Spark Go 2023 ini kalau masalah softwarenya. Kalau kalian tanya apakah dapat upgrade software, ya saya rasa sih di harga 1 jutaan ya nggak terlalu berharap banyak ya. Cuma minimal Tecno itu masih bisa kasih update buat security patch update-nya aja. Dan selanjutnya, ini karena saya belum install banyak aplikasi guys, alias belum install sama sekali ya. Jadi baru setting-setting HP-nya aja. Ini untuk memori di awal kalian nyalain HP-nya, ini terpakai 13 GB aja. Menurut saya ini cukup kecil ya guys kalau misalkan dibandingkan dengan brand-brand lain yang lagi-lagi punya memori yang sama di range harga yang sama juga. Ya saya rasa ini udah sangat worth it ya, apalagi masih disediain sama slot memori micro SD tadi. Jadi kalau kalian pun ngebutuhin file penyimpanan yang besar, kalian bisa extend pakai memori micro SD tadi. Nah berikutnya di sini saya mau coba install beberapa aplikasi dulu ya guys ya, kayak sensor box gitu buat kita lihat sensor-sensornya apakah lengkap atau enggak. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi guys. Yo. Ya, jadi guys ini barusan aja saya selesai buat install aplikasi Antutu Benchmark dan juga sensor boxnya. Tapi sebelum saya lanjutin buat tunjukin ke kalian skor Antutu Benchmarknya berapa dan sensor-sensornya ini ada apa aja, di sini saya mau update informasi terlebih dahulu ya guys soal memori penyimpanan yang terpakainya. Karena di awal tadi saya tunjukin ke kalian itu memori penyimpanannya itu ada di 13 GB ya untuk yang terpakai. Sekarang ketika kita udah aktifin jaringan sinyal WiFi alias internetnya, ini jadi naik guys, jadi sekitaran di 21 GB. Ini
setelah ada update beberapa software di Play Store dan kita install aplikasi AnTuTu Benchmark dan Sensor Box tadi. Jadi sisanya ini sekitaran 43 GB, yang mana menurut saya kalau kalian nggak ada rencana buat nyimpen banyak file di HP ini atau mau dipakai buat install banyak aplikasi e-commerce atau kayak Gojek gitu, ini bakal kerasa cukup guys. Tapi kalau kalian udah pakai dalam waktu yang panjang dan ada niatan buat nyimpen mungkin bukti transaksi kayak gitu, saya sangat merekomendasikan ke kalian buat beli atau ya pakai lah minimal itu memori eksternal atau memori tambahan sebesar 128 GB, supaya misalkan kalau mau kalian pakai dalam waktu yang panjang atau yang lama 1-2 tahun ke depan, kinerja dari smartphone itu masih tetap optimal guys ya. Nah, untuk skor AnTuTu Benchmark-nya sendiri ini saya tunjukin ke kalian ya. Kalau kalian bisa lihat di sini di bawah 100 ribuan guys. Seperti yang saya bilang di awal tadi juga, ini tuh bukan smartphone yang punya performa yang tinggi. Jadi dimaklum aja ya, karena harganya juga terbilang murah tadi. Tapi yang paling menarik dari Technospark Go 2023 ini adalah soal sensornya guys. Yang mana di brand lain ya dengan range harga yang sama, saya menemukan banyak banget yang absen ya guys, alias nggak ada di bagian sensornya. Tapi di Technospark Go 2023 ini tuh terbilang lengkap. Kalau dua ini tuh kalian abaikan aja ya guys, karena di smartphone di range harga 4-5 jutaan itu masih banyak yang absen. Tapi kalau di range harga 1 jutaan itu biasanya sensor cahaya, orientasi, dan magnet itu dia absen guys. Tapi di Technospark Go 2023 ini dia ada. Jadi kalau kalian mau pakai fitur kayak kecerahan otomatis layar gitu ya, ini berguna banget ya. Jadi nggak diakalin pakai software buat kameranya gitu guys. Jadi benar-benar sensor hardware-nya. Dan kalau kalian suka pakai aplikasi Google Maps gitu ya buat tracking jalan, atau mungkin kalian ojol gitu, ini bakalan hasilnya tuh jauh lebih akurat ketimbang yang nggak ada sensornya guys. Karena ini sensor orientasi dan magnetnya juga ada di Technospark Go 2023-nya. Oh ya, tadi juga saya hampir kelupaan guys buat kasih tahu ke kalian untuk resolusi kamera depannya. Ini tuh punya resolusi 5 megapiksel, kemudian di bagian belakangnya ini ada 2 buah lensa kamera aja, karena ini yang satunya ini sensor sidik jari. Jadi yang kamera utama 13 megapiksel tadi yang udah saya sebutin di awal, dan untuk kamera keduanya ini kemungkinan depth sensor yang resolusinya bisa jadi QVGA maupun 2 megapiksel aja, karena itu standar banget. Tapi kalau kalian tahu detail pastinya berapa, kalian coba bantu jawab di kolom komentar yang ada di bawah guys. Dan kemudian ada 2 buah LED flash lagi, ini ngebantu banget lah kalau misalkan kalian mau foto di malam hari buat nambahin cahaya kayak gitu. Nah, jadi buat kesimpulannya, overall menurut saya dengan range harga 1,3 jutaannya ini guys, Technospark Go 2023 ini benar-benar smartphone 1 jutaan yang paket komplit ya. Selain sensor-sensornya tadi tuh memang kita udah cek ya, dia tuh komplit banget. Isi dari di dalam paket pembeliannya atau isi dalam boxnya itu juga terbilang lengkap guys. Bahkan sampai jelly case bening yang kayak gini pun kita masih dapetin. Ya bisa dibilang kalian nggak perlu keluar biaya tambahan buat beli aksesorisnya kayak mungkin kepala charger atau kabel charger atau mungkin soft case bening kayak tadi, atau mungkin anti goresnya, karena semua itu udah ada di paket pembeliannya. Dan buat kalian yang mungkin penasaran sama hasil sampel foto dan ya hasil sampel fotonya aja maksud saya guys, kalian bisa perhatikan nanti di slide paling terakhir, karena bakal saya coba kasih sampel beberapa fotonya dari Technospark Go 2023 ini. Jadi pastiin jangan di skip untuk di akhir videonya. Oke, kalau gitu guys, kalau misalkan kalian udah tertarik ya buat beli smartphone ini, langsung aja klik link pembeliannya di kolom deskripsi yang udah saya cantumin di bawah. Tapi kalau misalkan kalian masih penasaran sama video reviewnya, mungkin video reviewnya bakal saya tayangin sekitar 4-7 harian ke depan guys ya. Jadi kalian bisa pantengin terus. Oke, kalau gitu guys, seperti biasa sebelum saya tutup videonya, kalian bisa like videonya kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian pastinya kalau ngerasa video kita kali ini bermanfaat. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan sampai kita ketemu lagi di video unboxing berikutnya.